Setitik, setitik yang menggambar hampir segalanya menjadi duka dalam beberapa waktu ini. Menyadarkan makhluk bumi bahwa peperangan dengan senjata bukanlah perenggut bahagia paling serakah, tetapi virus. Tak hanya nyawa, virus ini juga merampas rasa aman dan tentram dari setiap raga, menciptakan rindu pada sanak keluarga dan kolega. Tak lupa membuat Ramadan tahun ini menjadi sangat berbeda. Virus yang saat ini berada di puncak tahta kekuasaan, ya, menguasai media dan dunia. Hingga penat rasanya kepala ini menghitung hari kapan akan berhenti. Lalu mulai merindukan kursi dan meja kayu dengan cat coklat di sekolahku. Oh iya, mengingat sekolah, semoga tikus tidak sedang mendamba kain seragamku yang mulai berdebu di lemari. Pemerintah menerapkan kebijakan social distancing dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus dari manusia ke manusia dan dari barang ke manusia. Tetapi, bukankah setiap kebijakan tentunya memiliki dampak bagi setiap elemen masyarakat? Semua orang diminta berdiam diri di rumah berbulan-bulan dan melakukan segala aktivitas, termasuk belajar dan bekerja di rumah. Lalu, bagaimana? Ya, tidak lupa virus ini juga mengacaukan ekonomi. Bukankah petani perlu cangkul dan sawah untuk bekerja? Dan bukankah pengantar barang perlu kendaraan dan alamat untuk bekerja? Jika harus seperti ini, bagaimana masyarakat dengan ekonomi rendah mengumpulkan asap di dapur mereka? Bagaimana memberikan sebotol susu pada bayi, batita, atau balita yang mereka hidupi? Di saat seperti ini, manusia tetaplah manusia, dengan makam ego yang dalam hati, yang suatu saat akan muncul di permukaan. Dalam keadaan seperti ini, manusia mulai bersikap individualis, hanya memikirkan bagaimana dompet sendiri harus tebal, bagaimana hati tak perlu merasa kurang tanpa berpikir, bagaimana lambung tidak merasa lapar tanpa memikirkan lambung lain yang tidak terisi. Tuhan, mengapa harus seperti ini? Mengapa tidak sisipkan saja rasa iba dan paham dalam setiap batin manusia? Setidaknya untuk membuat mereka mengerti, tidak hanya raganya saja yang butuh dihidupi, bukan hanya jiwanya saja yang ingin damai. Bukankah akan lebih baik jika saling mengusap dan mengucap doa semungkin-mungkinnya, menitip sesuap harap pada lentera-lentera malam, semoga pada langit yang diharap kembali.